Soal 1. Suatu prodi memiliki 3 laboratorium yang mengampu mata kuliah pilihan untuk diambil oleh mahasiswa. Lab A menawarkan 2 mata kuliah. Lab B menawarkan 3 mata kuliah pilihan dan Lab C menawarkan 3 mata kuliah pilihan. Seorang mahasiswa akan memilih secara acak 2 mata kuliah pilihan yang akan diambil. Misalkan X merupakan jumlah mata kuliah pilihan dari Lab B dan Y adalah jumlah mata kuliah dari Lab A yang akan diambil. Maka pertanyaannya A. Tentukan fungsi peluang gabungan f(x,y) dan buat tabel lengkap distribusi peluang gabungannya. B. Tentukanlah peluang minimal 1 mata kuliah Lab A atau Lab B dipilih. Yang C. Tentukan apakah kedua variabel acak X dan Y dependen atau independen. D. Tentukan kovariansi dan koefisien korelasi X dan Y. Jadi kita bahas. Nah, solusi soal nomor 1A. X menyatakan jumlah mata kuliah dari Lab B. Y menyatakan jumlah mata kuliah dari Lab C. Lab A. Sekarang kita menghitung f(x,y). F(x,y) ini semuanya ada 8, diambil 2. Jadi penyebutnya adalah kombinasi 8, 2. Nah, pembilangnya mulai dari X. X Lab B ada 3, diambil X, jadi kombinasi 3X. Kemudian Lab A adalah Y, semuanya ada 2, jadi kombinasi 2Y. Kemudian Lab C, semuanya ada 3, gitu. Kombinasi 3 dari yang diambil hanya 2, jadi 2 dikurangi X dikurangi Y. Jadi bentuk f(x,y)-nya adalah pembilangnya kombinasi 3. Jadi bentuk f(x,y)-nya sama dengan pembilangnya kombinasi 3x dikali kombinasi 2y dikali kombinasi 3, 2 min x min y. Penyebutnya adalah kombinasi 8, 2. Nah, kemudian kita hitung untuk berbagai nilainya. Itu mulai dari x-nya bergerak dari 0, 1, 2. Y-nya bergerak dari 0, 1, 2. Nah, tapi yang diisi karena diminta hanya 2, jadi isinya hanya X untuk 0, Y untuk 0. Kemudian kalau dihitung dari f(x,y) jadi kombinasi 3, 0, pembilangnya, kali 2, 0, kali 3, 2 dikurangi 0, kurangi 0. Penyebutnya adalah 8, 2. Kalau dihitung adalah 3/28. Kemudian X0 untuk Y-nya berapa? 1. Ya, karena 0 plus 1 jumlahnya 1. Kemudian kalau dihitung sama menggunakan f(x,y) ini adalah 3/14. Kemudian X-nya 0, Y-nya 2. 0 ditambah 2, 2. Karena maksimum hanya boleh 2 ya jumlahnya. Jadi kalau dihitung dengan menggunakan f(x,y) ini diperoleh 1/28. Ya. Kemudian kalau X-nya 1, Y yang mungkin adalah Y-nya untuk 0, yaitu 1, 0. Nilainya adalah 9/28. Kemudian X-nya 1, Y yang mungkin hanya Y sama dengan 1. Ya. Hasilnya adalah 3/14. Ya.
Untuk X1, Y2 tidak ada karena jumlahnya 3 ya. Harusnya jumlahnya maksimum 2. Dan untuk X2, Y yang mungkin hanya 1 adalah Y-nya sama dengan 0. Kalau dihitung di sini hasilnya adalah 3/28. Nah, ini adalah fxy-nya ya. Karena PPT, maka katanya langsung marginalnya dibuat di sini di sampingnya ya. Ini adalah H, Y, untuk Y sama dengan 0 dijumlahkan sepanjang X-nya. Hasilnya adalah 15/28. Kemudian H, Y sama dengan 1 dijumlahkan sepanjang X-nya. Hasilnya adalah 3/7. H, Y sama dengan 2 dijumlahkan sepanjang X-nya. Dapatnya 1/28. Ini adalah GX. Menjumlahkan sepanjang Y-nya. GX sama dengan 0. Ini dijumlahkan. Hasilnya 5/14. Kemudian GX sama dengan 1. Ini dijumlahkan. Hasilnya 15/28. GX sama dengan 2, ini dijumlahkan hasilnya 3/28. Jumlah ini sama dengan 1, jumlah GX ini sama dengan 1, jumlah fxy ini sama dengan 1. Ya, kita lanjutkan. Ya, solusi 1B yang diminta adalah peluang minimal 1 mata kuliah lab A atau lab B dipilih. Berarti daerah C-nya adalah X, Y, di mana X ditambah Y lebih besar sama dengan 1. Nah, berarti kita mencari peluang X, Y, anggota C, yaitu sama dengan menghitungnya apa? 1 dikurangi P, X ditambah Y lebih kecil 1. Nah, Px X ditambah Y lebih kecil 1 hanya terjadi kalau apa? Px-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0. Tidak lain sama dengan F00. Ya, 00. Jadi berarti 1 dikurangi F00. Kemudian dibaca di tabel F00 nilainya berapa gitu ya. Berarti di sini adalah 3/28, berarti harganya sama dengan 1 dikurangi 3/28. Jadi nilainya adalah peluang X dan Y minimal 1 mata kuliah lab A atau lab B dipilih, nilainya adalah peluangnya adalah sama dengan 25/28. Saya lanjutkan. Pertanyaan B, berapa harus diperlihatkan apakah kedua variabel acak tersebut independen atau dependen. Ya. Hasilnya kedua variabel acak tersebut dependen karena apa? Fxy tidak sama dengan Gx kali Hy. Ya. Contoh ambil untuk satu saja F00. Harganya 3/28. G0-nya nilainya berapa? 5/14. H0-nya 15/28. Ya, ternyata perkalian ini G0 kali H0 tidak sama dengan F00. Ya, begitu satu sudah ketemu tidak sama dengan, langsung kedua variabel acak tersebut adalah dependen. Kita lanjutkan solusi soal nomor 1B. Berapakah katanya kovariansinya daripada XY, kemudian berapakah koefisien korelasi daripada XY. Nah, kovariansi rumusnya adalah ini. Ekspektasi X dikurangi rata-rata X dikali Y kurangi rata-rata Y. Ini kalau dihitung dengan definisi. Tapi kalau menggunakan teorema supaya lebih cepat adalah sama dengan ekspektasi XY dikurangi rata-ratanya daripada X kali rata-ratanya Y. Nah, rata-ratanya X kita menghitung pakai GX. Ya, jadi nilai GX untuk 0 dibaca GX-nya berapa? 5/14. X-nya 1, GX-nya
sama dengan 15/28. X-nya 2, GX-nya adalah 3/28. Kalau dihitung adalah 21/28 atau sama dengan 3/4. Kemudian rata-rata dari Y, kita melihatnya tabel HY. Ya. Y untuk 0, HY-nya berapa? 15/28. Y untuk 1, HY-nya 3/7. Y untuk 2 sama dengan 1/28. Kalau dihitung nilainya 14/28 atau sama dengan setengah. Kemudian kita hitung ekspektasi XY-nya, ya. Dibaca dari tabel fungsi f(x,y), ya. Untuk setiap nilai x mulai dari 0 sampai 2, y-nya mulai dari 0 sampai 2, ya. Kalau dihitung nilainya 3/14. Sehingga kovariansi notasinya sigma xy adalah sama dengan ekspektasi XY dikurangi rata-ratanya dari X, rata-ratanya dari Y. Jadi 3/14 dikurangi 3/4 kali 1/2. Jadi 12/56 dikurangi 21/56. Jadi kalau dihitung nilainya adalah minus 9/56. Nah, kemudian kita hitung koefisien korelasi. Koefisien korelasi menyatakan hubungan linier antara X dan Y. Ya. Itu sama dengan kovariansi dibagi simpangan bakunya X, simpangan bakunya Y. Nah, untuk menghitung simpangan baku X dan simpangan bakunya Y, kita harus menghitung variansinya dulu. Ya, variansinya berarti ekspektasi X kuadrat. Ya, kita hitung ekspektasi X kuadrat, ya, 0 kuadrat, gitu. Kemudian dibaca dari tabel fxy kali 5/14 ditambah 1 kuadrat kali 15/28 ditambah 2 kuadrat kali 3/28. Kalau dihitung adalah 27/8. Kemudian ekspektasi Y kuadrat itu dibaca dari tabel fxy, yaitu Y kuadratnya untuk 0, gitu kan ya. 0 adalah 15/28 ditambah 1 kuadrat kali 3/7 ditambah 2 kuadrat kali 1/28. Maaf, ini dibacanya di tabel GX ya. Ini dibacanya tampil HY-nya. Ya, hasilnya 16/28. Kemudian variansi X kuadrat notasinya sigma X kuadrat sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi rata-ratanya dikuadratkan. Jadi 27/28 dikurangi 3/4 dikuadratkan. Hasilnya 45/112. Terus variansi daripada Y notasinya sigma Y kuadrat. Sama dengan ekspektasi Y kuadrat dikurangi rata-rata dari Y. Itu 16/28 dikurangi setengah dikuadratkan. Hasilnya adalah 9/28 sama dengan 36/112. Koefisien korelasi sama dengan kovariansi ini dibagi akar dari variansi X, variansi Y. Jadi, min 9/56 dibagi akar 45/112 kali akar 36/112. Jadi, kalau dihitung adalah min 1/5. Kalau ini dirapihkan, nilainya adalah min akar 5 dibagi 5. Ya, kita lanjutkan. Soal 2. Jika keuntungan per minggu dari suatu marketplace dalam juta rupiah adalah variabel acak kontinu GX yang harganya sama dengan 9X ditambah 2, di mana X mempunyai fungsi densitas peluangnya sebagai berikut. Fx sama dengan 2 kali 1 min X
daerah X-nya adalah 0 sampai 1 dan 0 untuk lainnya. Tentukan ekspektasi dan varian keuntungan per minggu. Yang G, dengan menggunakan Chebyshev, tentukan peluang rata-rata keuntungan per minggu di antara tambah 2 simpangan baku dan kurang 2 simpangan baku. Yang C, dengan menggunakan Chebyshev, tentukan peluang rata-rata keuntungan per minggu lebih kecil dari 1 juta. Catatan, akar 4,5 itu nilainya sama dengan 2. Nah, pada waktu itu, karena kuisnya offline, jadi mahasiswa mengerjakannya tutup buku. Jadi menghitung akar 4,5 itu kalau tidak diberikan, bisa berapa menit sendiri gitu ya. Nah, ini langsung diberikan akar 4,5, didekati saja dengan nilainya adalah 2 ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, solusi 2A. Kita hitung ya ekspektasi X, ya integral dari min tak terhingga tak terhingga X fx dx. Ya, sama dengan karena daerahnya tinggal 0,1 sama dengan integral 0,1 2x 1 min x dx. Nah, ini semua dalam X ya. Jadi, duanya konstantanya keluar. Kemudian X dx hasilnya adalah setengah X kuadrat. Nah, X kuadratnya ini harus disubstitusi untuk 1, 0. Dikurangi ya, duanya konstanta keluar. Kemudian ini X dengan X kuadrat, integralnya adalah sepertiga X pangkat 3 ya. Dan X pangkat 3-nya ini harus disubstitusi dengan 1, 0. Sehingga hasilnya sama dengan 1 kali 1 kuadrat min 0 dikurangi 2/3 kali 1 pangkat 3 min 0. Harganya adalah sepertiga. Kemudian variansi X sama dengan X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Dengan demikian kita harus menghitung ekspektasi X kuadrat. Sama dengan integral seluruh daerahnya min tak terhingga sampai tak terhingga X kuadrat fx dx. Nah, karena daerahnya hanya berlaku untuk 0,1 menjadi integral 0,1 2x kuadrat 1 min x dx. Ini dalam X, konstanta angka 2 keluar, kemudian ini X kuadrat dx. Diintegralkan hasilnya sepertiga X pangkat 3. Ya, dikurangi konstantanya 2 keluar, ini pangkat 3 diintegralkan jadi 1/4 X pangkat 4. Semuanya X harus diisi dengan substitusikan angka 1, 0. Maka diperoleh 2/3 dikurangi 2/4, hasilnya adalah 1/4. Hingga variansi X sama dengan 1/6 dikurangi 1/3 dikuadratkan. Sama dengan 1/18. Ya. Kemudian ditanya ekspektasi keuntungan per minggu, bentuknya GX sama dengan 9X ditambah 2. Jadi ekspektasi GX sama dengan ekspektasi 9X plus 2. Nah, konstanta 9-nya keluar. Kemudian ini menjadi ekspektasi X ditambah 2. Ini sama dengan 9. Ekspektasi X-nya adalah setengah ditambah 2. Hasilnya adalah 3 tambah 2 sama dengan 5. Ya. Variansi daripada GX adalah variansi dari 9X ditambah 2. Nah, 9-nya konstanta, jadi kuadrat, 9 kuadrat variansi X. Nah, berarti 81, variansi X-nya adalah 1/18. Jadi hasilnya adalah 9/2. Simpangan baku adalah akar dari 9/2. Ya. Akar 4,5 tadi katanya ditulis aja angka 2. Nah, kita lanjutkan jawaban B. Suruh menghitung Chebyshev
peluang mu dikurangi K sigma lebih kecil X mu ditambah K sigma. Ya, menurut Chebyshev katanya peluang mu dikurangi K sigma lebih kecil X lebih kecil mu ditambah K sigma selalu lebih besar sama dengan 1 dikurangi 1 per K kuadrat. Jadi peluang 5 dikurangi 2 kali 2 dari Gx lebih kecil 5 ditambah 2 kali 2. Selalu lebih besar 1 dikurangi 1 per 2 kuadrat, harganya adalah 3 per 4. Jadi peluang 1 Gx 9 lebih besar sama dengan 3 per 4. Ya, katanya dihitung untuk K-nya 2. Ya. Sekarang peluang Gx lebih kecil sama dengan 1 ditambah peluang Gx lebih besar sama dengan 9 adalah nilainya berapa? 1 dikurangi 3 per 4. Sehingga peluang Gx lebih kecil 1 itu sama dengan berapa? 1 per 5 kali setengahnya. Ini kan ada berapa? 1/4 hasilnya. Yang diminta hanya yang ini, bagian ini saja. Berarti langsung dibagi 2. Ya. 1/4 dikali setengah. Hasilnya adalah 1/8. Ya. Kita lanjutkan. Soal nomor 3. Sebuah toko handphone menjual 3 macam merek. Samsung, Lenovo, dan Nokia dengan jumlah masing-masing adalah 30%, 20%, dan 50%. Dari merek handphone tersebut kadang-kadang ada kerusakan dengan peluang masing-masing 1%, 3%, dan 2%. Jika pembeli menemukan kerusakan, hitunglah peluang kerusakan terjadi pada merek Samsung, Lenovo, dan Nokia. Jadi dihitung ketiganya. Lanjutkan. Yang bahas solusi nomor 3. Dari soal diketahui peluang Samsung 30% sama dengan 0,3. Peluang Lenovo 20% sama dengan 0,2. Peluang Nokia 50% sama dengan 0,5. Kemudian dari soal diberitahu juga peluang kalau dia rusak dari Samsung 1%. Ini 0,01. Ini harusnya P rusak dari Lenovo sama dengan 3%, 0,03. Peluang rusak dari Nokia ini harusnya sama dengan 2% atau 0,02. Ya. Sekarang ditanya berapa peluang katanya dari semua merek kalau dia rusak. Ya, jadi PSR. Nah, PR-nya dihitung dari sini. PS kali rusak Samsung, PL kali rusak Lenovo, ditambah P Nokia kali rusak Nokia. Nah, yang ini di atas adalah PS irisan L. Yang dapatnya PS PRS. Ya. Nah, kemudian dihitung dari 0,3 kali 0,1 pembilangnya. Penyebutnya ini 0,3 kali 0,1 ditambah 0,2 kali 0,03 ditambah 0,5 kali 0,02. Hasilnya adalah 3/18. Ya, ini kalau Samsung. Kalau Lenovo sama, ininya pembilangnya sama. Ya, pembilangnya sama. Ya, 619 ya. Penyebutnya penyebutnya sama ya. Pembilangnya tinggal khusus untuk P Lenovo diiris rusak ini. PL kali PRL. Ya, hasilnya 0,2 kali 0,3. Ya, penyebutnya sama seperti tadi. 0,3 kali 0,01 ditambah 0,2 kali 0,03 ditambah 0,5 kali 0,02. Hasilnya 6/19.
Nah, kalau Nokia berarti tinggal pembilangnya adalah PN diiris R. Nilainya adalah PN kali PR garis N. Ya. Penyebutnya sama tadi, itu PS kali PRS ditambah PL kali PRL ditambah PN kali PRN. Ya. Jadi nilainya pembilangnya 0,5 kali 0,002, penyebutnya 0,3 kali 001, ditambah 0,2 kali 003, ditambah 0,5 kali 002. Hasilnya adalah 10/19. Nah, kelas probabilitas statistik kuliah sampai hari ini, sampai sekian. Ini adalah materi yang akan dipakai ujian kuis 1. Ya. Kuis 1-nya nanti bentuknya esai seperti ini. Tapi karena kuliahnya ujiannya online, jadi sifatnya tutup buku. Nah, tapi nanti soalnya akan jauh lebih banyak. Jadi sifatnya buka buku. Karena buka buku, jadi soalnya akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan kuis yang tahun lalu. Kalau tahun lalu kuliahnya offline, tutup buku, maka jumlah soalnya hanya 3. Ya. Kalau tahun sekarang soalnya pasti lebih dari 3. Ya. Ayo semangat belajar. Ini contoh soal kuis tahun lalu. Selamat sore semuanya. Terima kasih yang sudah hadir. Tetap semangat, hati-hati supaya semua sehat-sehat. Saya izin meninggalkan meeting ini.